Selamat siang. Siang, luar biasa, tetap semangat. Masih semangat? Masih. Pada sana. Tangan jari ngawet. Om Swastiastu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan pimpin doa kita. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Ada. Satu orang? Dua. Dua orang. Siapa saya itu? Adit sama? Ayo. Nah, jadi Bapak sudah kirim absen ya melalui Google Form di grup WA kalian. Silakan sekarang dibuka dulu ya. Ini bawa HP? Tidak bawa HP? Ini bawa HP? Waduh, ini siapa yang bawa HP? Kamu? Berapa orang yang nggak bawa HP ini? Berapa orang yang tidak bawa HP? Coba katakan. Yang tidak bawa HP, 1, 2, 3, 4. Bapak absen manual saja ya. Yang tidak bawa HP. Kamu absen berapa? 17. Atas nama? Iwayan Arya Suputra. Oke, terus selanjutnya? Absen 12 Pak. Absen 12. Atas nama? Gimana juga masih ada Pak? Imadi Putra. Oke, lanjut. Siapa yang bawa HP lagi? Absen 14 Pak. Absen 14. Atas nama? Muhammadiyah Margana Senang Pak. Oke, lanjut. Absen 7 Pak. Absen 7. Atas nama? Igede Suprana. Igede Sutra. Yang lainnya sudah ya? Yang lain sudah? Sudah. Nah, jadi seperti biasa anak-anak ya. Bapak masih lihat kalian belum mengeluarkan bukunya. Silakan keluarkan bukunya. Sudah bikin? Nah, terus ya. Jadi kalau kalian sebelum mulai pembelajaran itu sudah harus menyiapkan bukunya di depan meja kalian ya, di atas meja kalian. Nah, jangan sampai nanti diperintahkan atau disuruh oleh gurunya dikeluarin bukunya anak-anak, jangan seperti itu. Jadi kalian sudah sigap ya sebelum mulai pembelajaran, sebelum guru datang bukunya itu sudah harus disiapkan di atas meja ya. Kalian sudah benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, jadi Bapak masih lihat belum begitu semangat anak-anak ya. Bapak mau ajak kalian bernyanyi dulu ya, nyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Sorak-sorak bergembira. Pernah kalian bernyanyi seperti itu? Pernah ya? Bisa kan? Bisa. Oke, Bapak minta Kelora silakan pilih mendengar dulu ke depan ya. Kita nyanyi bersama-sama anak-anak ya. Mari teman-teman semua kita berdiri. Selama-lamanya mulai. Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita.
Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak masih lihat kalian kurang semangat ya. Bapak mau ajak kalian untuk melakukan SBI dulu. Seperti biasa, siapa yang nanti tidak fokus, Bapak akan memberikan sebuah hukuman. Nah, hukumannya itu bisa bernyanyi, bisa joget, bisa tiktokan di depan kelas ya, tergantung permintaan dari teman-teman kalian. Sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap silakan semua berdiri. Sekarang ikutin gerakan Bapak dulu ya. Kita senam kepala terlebih dahulu ya, agar bisa lebih fokus ya. Kalau Bapak bilang 1, kepalanya 1 ya turun, 2, 3 sesuai dengan angka yang Bapak sebutkan tadi ya. Bisa? Bisa ya. Kalau 1, 2, 3 ya. Kita senam kepala dulu ya. Oke. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gimana? Oke, sekarang kita naikkan tangannya dulu ya. Putar ya pergelangan tangannya ya, putar ya, terus putar ada yang lemas ini ya, putar kencengin, putar, pegang hidung. Semua fokus ya. Kalau lagi sekali putar tangannya, putar, pegang bibir. Wah, semua ternyata sudah fokus ya. Tepuk tangan untuk kita. Ada yang kena hukuman ya. Oke, silakan duduk. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah sempat belajar tentang apa ini? Norma hukum ya, sampai norma hukum. Di jenis norma ya, norma hukum, terus pengertian norma, arti penting norma sudah. Sudah ya. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan norma? Ingin bertanya dulu. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Kevin. Norma adalah wujud dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, norma adalah wujud dari kehidupan sosial kita yang tertulis maupun tidak tertulis. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Kevin ya. Ada yang jawaban berbeda? Ada yang berbeda jawabannya mungkin? Ada? Kalau kita bicara norma, Nana ya, kita simpel aja jawab. Norma itu adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Itu Nana ya. Nah, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Kan bisa kan? Nah, terus jenis-jenis norma ada berapa? Ada 4. Siapa bisa? Oke, silakan. Yuk. Ada norma agama, Ya. norma kesusilaan, Norma sosial, norma sosial, norma sosial, dan norma hukum. norma hukum. Nah, norma sosial ini diibaratkan sebagai norma kesopanan. Pertama untuk Ayu ya. Apa yang kita pelajari minggu lalu itu harus kalian ingat ya, jangan sampai baru selesai pembelajarannya kalian anggap selesai, tidak kalian ingat lagi, tidak pelajari lagi, jangan seperti itu. Ya, jadi semua harus mengingat materi-materi apa saja yang pernah kita bahas minggu lalu. Nah, untuk sekarang Bapak mau ngajak kalian ke materi baru ya, tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum Bapak menjelaskan materi ini, Bapak minta kalian melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu ya. Kalian membaca dalam arti selama 10 menit. Setelah kalian selesai melakukan kegiatan literasi, Bapak akan memberikan free test ya, yang Bapak kirim nanti di grup WA-nya. Bisa? Ya, silakan. Bisa dimulai dari sekarang ya.
Untuk bilang literasi, jangan sampai ada yang membaca baca. Ya, fokus dalam materi. Waktunya 10 menit ya. Kemarin Bapak sudah menjelaskan sama kalian ya, kalau kegiatan literasi itu kalian biar cepat paham ya, ambil buku catatannya ya, tulis poin-poinnya, itu lebih mudah dan lebih cepat kalian untuk paham materinya. Ya. Sudah makan siang kalian? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum makan sih? Sudah semua? Sini ada yang nggak usah pegang-pegang ya. Sudah selesai? Ya? Waktunya dari 10 menit dapat cukupkan aja ya. Nah, jadi sekarang silakan kalian ambil HP-nya ya. Yang tidak bawa HP bisa dibuat di tas yang bilang ya. Jadi soalnya bisa lihat temannya. Oke. Silakan dibuka HP-nya, Bapak sudah kirim soal melalui grup kelas saya. Ya, isi nama aja di dasarnya, isi nama, nanti baru dirobek ya. Isi nama, kelas dan nomor absen. Ini yang bawa HP 2 ya? Yang bawa HP? Coba bilang dulu ya. Kamu pindah sini ya. Jadi barang-barang sama teman-teman aku berdua. Ya, D-nya pindah ke ini, pindah ke sini. Nanti HP-nya 1 berdua ya. Sudah ada HP-nya? Bisa dibuka soalnya? Bisa. Oke, waktunya sudah bisa dimulai dari sekarang. Isi nama, kelas dan nomor absennya ya.
Sudah selesai? Sudah, ada yang belum? Belum? Oke, dia belum. Waktunya lagi 2 menit. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat skornya ya. Ya, skornya ada yang dapat 65. Orang sebanyak tangan. Yang dapat 65. Di bawah KKM. Di bawah KKM. Di bawah KKM. Ayo, yang di bawah KKM. Jujur aja ya. Gak usah malu. Sebelum baca nanti. Ayo, yang di bawah KKM. Ayo, siapa? Jujur aja. Ada 1 lagi, 2, nah jujur aja ya, 3, 2, 3, 4 lagi. Yang di bawah KKM, yang di belakang, malu-malu nih gimana nih? Apa skornya? Ya, 5, baru ngaku lagi. 6, 7, loh gimana nih? Apa skornya nih? Oke, coba dapat 6, 4, kamu 6, 6, 5, kamu berapa? Kamu 65 di KKM juga ya? Kan di bawah KKM itu. Ayo kamu berapa? 6, 65, KKM itu. Nah, di bawah 65 itu baru di bawah KKM ya? 64, kamu? 60. Oh ya, nanti silakan ya. Bapak akan menjelaskan dulu materinya. Untuk di akhir, yang Bapak akan berikan post-test namanya, nanti supaya nilai kalian itu ada peningkatan ya. Untuk yang terakhir ini post-test, Bapak harap semua harus di atas KKM. Jadi perhatikan nanti apa yang Bapak sampaikan materinya. Nah, karena untuk materi hari ini Bapak akan membahas terkait perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Nah, model problem based learning ini nanti Bapak akan memberikan permasalahan yang Bapak tuangkan di LKPD, Bapak akan kirim nanti di grup kalian ya. Kalian akan diskusikan bersama teman-teman kelompoknya ya. Jadi kalian cari jawabannya menggunakan sumber buku paket ya. Terus LKS, terus menggunakan media internet juga boleh ya. Kalian searching nanti cari jawabannya juga bisa. Habis itu kalian akan presentasikan ke depan, Bapak akan lihat cara kalian menyampaikan hasil pembuatan tugas kalian ya. Pada saat presentasi nanti Bapak akan nilai ya. Dari segi omongan harus keras ya, terus penyampaian materinya harus dengan menggunakan bahasa yang baik, bisa ya. Oke ya, Bapak lanjut ya, Bapak akan menjelaskan materi terkait perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi silakan nanti kalian perhatikan apa yang Bapak sampaikan anak-anak ya. Lalu kita berbicara tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, kita kembali lagi ya pada materi yang pernah Bapak sampaikan kemarin terkait perumusan dasar negara ya. Nah, jadi dibentuklah BPKI pada tanggal 1 Maret 1945 nanti memiliki 2 kali sidang, sidang pertama itu membahas tentang dasar negara, terus sidang kedua itu membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Kalau sidang pertama itu dari tanggal berapa? Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya. Terus yang kedua terkait dengan rancangan undang-undang dasar ini dimulai tanggal berapa? Tanggal 10 sampai 17 sampai tanggal 16 ya. Tanggal 16 Juni 1945. Nah, kalau berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang ada dalam benak pikiran kalian itu apa? Yang ada dalam benak pikiran kalian? Kalau dasar negara itu kan Pancasila. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 aturan, aturan bisa ya. Aturan apa?
aturan negara lagi. Mana nih? Yang ada dalam pikiran kalian? Kayaknya pernah Bapak sampaikan itu ya. Dasar hukum tertulis itu ya. Undang-Undang Dasar 1945 bisa juga disebut sebagai dasar hukum tertulis atau bisa disebut sebagai konstitusi ya, ya. Konstitusi namanya. Ya. Nah, coba kalian perhatikan di depan. Berkaitan dengan konstitusi, nanti ada beberapa negara ya, yang menyebutkan bahwa konstitusi itu berasal dari berbagai bahasa. Ada bahasa Inggris yang disebut sebagai Constitutio, ya. Terus dalam bahasa Jerman yang disebut sebagai Constitution, ya. Terus dalam bahasa Belanda itu Constitutio, yang berarti undang-undang dasar. Saya bilang ya, ini konstitusi itu adalah undang-undang, ya. Kalau di Indonesia disebut sebagai undang-undang dasar. Nah, kita lanjut lagi. Nah, konstitusi ini nanti dibagi menjadi dua, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, kalau yang tertulis itu bisa disebut sebagai aturan-aturan pokok dasar negara. Ya. Terus kalau yang tidak tertulis itu biasanya disebut sebagai kebiasaan ketatanegaraan di Indonesia yang sampai saat ini masih dilaksanakan. Kalau yang tertulis disebut sebagai dasar-dasar atau aturan-aturan pokok dalam setiap negara. Kalau yang tidak tertulis itu disebut sebagai kebiasaan ketatanegaraan di Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku. Ya. Oke, itu dulu sampai sana. Kita lanjut lagi. Nah, Undang-Undang Dasar ini bisa juga disebut sebagai naskah yang menerapkan tugas pokok lembaga-lembaga pemerintahan dan menentukan cara kerja lembaga tersebut. Nah, terus di bawahnya, di negara yang demokrasi seperti Indonesia, Undang-Undang Dasar juga dijadikan sebagai alat yang membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat absolut. Ya, gagasan tersebut dengan konstitusionalisme itu anak ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, kita lihat ya, perumusan Undang-Undang Dasar itu dilaksanakan pada sidang BPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, ketua dari BPKI-nya siapa? Namanya kalian? Siapa? Radhimar Video. Nah, kalau tanggal 16 Juli tanggal 10 Radhimar Video itu mengumumkan adanya penambahan anggota baru. Ya, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suherjo Abidodo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Selanjutnya Insinyur Soekarno selaku panitia kecil melaporkan hasil selaku ketua panitia kecil melaporkan hasil kerja bawahan panitia kecil telah menerima usulan tentang Indonesia merdeka. Ini tanggal 10 Juli ya. Kita lanjut lagi. Nah, dalam sidang kedua PBK ini, Piagam Jakarta dijadikan bahan persiapan rancangan Undang-Undang Dasar. Ketuanya itu Dr. Radhimar Widioningrat membagi anggota BPKI menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan 18 anggota. Terus yang kedua, bagian urusan keuangan dan perekonomian diketuai oleh Muhammad Atta. Terus bagian pembela tanah air diketuai oleh Habibus Nur Tojo Roso Idoyo, kan? Ada nggak di buku kalian itu? Ada ya?
itu. Nah, panitia perancang undang-undang itu membahas bentuk negara. Nah, besok pada saat pelaksanaan pembahasan tentang bentuk negara, para anggota sidang melakukan pemufakatan. Nah, panitia kecil perancang undang-undang tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lembaga negara, negara kesatuan, jadi sebutannya yaitu MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari atas Dada Diningrat, Salim dan Wibowo. Nah, terus undang-undang dasar diserahkan pada panitia penghalus bahasa. Itu ya. Kita lanjut lagi. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan dengan pernyataan kemerdekaan. Jadi panitia perancang undang-undang melaporkan hasilnya. Pasal dari pasal rancangan undang-undang dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Ya. Terus pada tanggal 15 Juli dilanjutkan dengan pembahasan rancangan undang-undang dasar. Ya, ketua perancangnya itu Soekarno yang memberikan penjelasan mengenai naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Terus lebih lanjut, Wibowo sebagai panitia kecil perancang undang-undang dasar diberi kesempatan untuk memberi penjelasan terhadap naskah undang-undang dasar tersebut. Lanjut. Tanggal 16 ini naskah undang-undang dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPKI, yaitu tanggal 16 Juli 1945. Ya. Di tanggal 16 Juli itu sudah diterima naskah undang-undang dasarnya. Ya. Lanjut lagi. Ada pengesahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang mengesahkan undang-undang dasar? BPKI. BPKI mengesahkan undang-undang dasar pada tanggal berapa? Pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ya. Jadi pengesahan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu disahkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Nah, kita bisa lihat di depan bahwa BPKI sebagai lembaga yang menegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi kita bisa lihat ya bersama-sama peresmian pembentukan BPKI itu dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi sesuai keputusan Jenderal Besar Terauchi, Tentara Umum Selatan yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara, BPKI itu dibentuk oleh Insinyur Soekarno dengan wakil ketuanya yaitu Muhammad Hatta. Jadi Mr. Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasehat. Selain 21 anggota BPKI yang sudah ada tanpa pengetahuan Jepang, ditambah lagi 6 orang sebagai anggota BPKI. Jadi jumlah anggota BPKI berapa? 21 ditambah 6 berapa? 27. Ingat ya. BPKI ini bertugas melanjutkan tugas dari BPUPKI, ya, yaitu menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. Nah, BPKI berhasil melaksanakan tugasnya, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar, terus melantik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta membentuk Komisi Nasional Indonesia Pusat, atau disebut dengan KNIP, ya, dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Dari di sana ya, bahwa BPKI mulai bekerja melaksanakan tugasnya pada tanggal 9 Agustus 1945. Ya. Lanjut lagi. Sidang pengesahan rancangan undang-undang dasar. Ya, sidang pertama BPKI itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus. Sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku konstitusi RIS dan
sejak tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia berlaku UUDS 1950 dan selanjutnya ada dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah ini yang menarik ya, kalian bisa lihat bagaimana periode berlakunya Undang-Undang Dasar di negara kita ini. Kalau dari tahun 1949 itu Undang-Undang Dasar bernama Konstitusi, terus tanggal 17 Agustus 1950 itu dikenal sebagai UUDS 1950. Terus tahun 1959 itu dikenal dengan istilah Dekret Presiden 5 Juli ya. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang menarik ya, periodenya ya. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar itu sudah mengalami 4 kali perubahan. Ya, perubahan itu disebut dengan amandemen. Ya, kalian bisa perhatikan nanti ini. Terus sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan beserta berisi penjelasan. Ini sebelum perubahannya. Ya. Nah, batang tubuhnya itu terdiri dari apa saja? Ada 16 bab, terus 37 pasal, terus ada 65 ayat beserta 16 ayat yang berasal dari 16 pasal hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat. Itu ya, dari 21 pasal. Mesti nggak kalian tadi? Kalau di buku kalian gimana? 16 bab, terus ada 37 pasal yang ada ya. Nah, setelah dilakukan 4 kali perubahan, ya di perubahan yang terakhir, jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki 16 bab, terus 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Lanjut lagi. Nah, makna perubahan yang dilakukan PPKI yaitu memberikan pengertian bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang dibuat oleh BPPKI dan disahkan oleh BPKI. Nah, terus Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh BPKI diumumkan secara resmi atau resi dan dicatat oleh Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Jadi Republik Indonesia sudah menyatakan konstitusi resmi sejak tahun 1946 ya. Lanjut lagi. Nah, coba sekarang kita bentuk kelompoknya dulu anak-anak ya. Bapak akan menggunakan diskusi, akan memberikan sebuah tayangan video ya. Oke, jadi karena sudah Bapak menjelaskan materinya tadi, sekarang Bapak akan arahkan kalian untuk membentuk kelompok. Nah, nanti Bapak akan tayangkan sebuah video, kalian akan diskusikan bersama kelompok kalian ya terkait tayangan video tersebut. Karena tayangan video tersebut akan mengarah kepada LKPD yang Bapak bagikan nanti. Oke, silahkan kalian bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Kelasnya dan bisa kalian bagi hasilnya. Ini tayangan video terkait perumusan Undang-Undang Dasar. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan dari leluhur kita ya, untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar
Siapa ini? Soekarno. Oke. Ini Soekarno masih muda anak ya. Soekarno ini sebagai presiden kita yang pertama apa yang kedua? Oke, kalau yang kedua siapa? Tiga. Empat. Lima. SBY siapa SBY? Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau ketujuh? Oke anak, jadi kalian sudah nonton sampai tayangan video yang Bapak berikan ya keputusan undang-undang dasar. Nah sekarang silakan kalian buka HP-nya. Bapak sudah mengirim LKPD di grup kelas kalian. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu mana? Kelompok 2, 3, kelompok 3 mana? 3, 4, kelompok 5. Oke ya, silakan bisa dimulai dari sekarang ya. Kalian bisa menggunakan buku paketnya, kalian cari jawabannya, terus kalian bisa searching di internet ya, gunakan HP-nya juga bisa. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Ada pertanyaan dulu anak? Ada. Sudah mengerti apa yang aku sampaikan? Video di atas jelaskan bagaimana sistematika penyelenggara ini dari mana? Ya, Bapak. Ya, Bapak ngomong langsung. Ya, ada masalah apa nih kelompoknya nih? Kenapa?
Ya, dibuatnya di kertas bergerak ya. Baca aja. Kalau ada yang ini kelompok 3 ada masalah? Tidak. Ya. Kelompok 2 rata-rata? Ada? Apa? Pokoknya ini si mejanya ini ya, kalau kita buat ya, coba bilang namanya. Sesuai dengan kelompoknya anak-anak ya, coba ya. Undang-Undang Dasar 1945 tadi jawabannya. Jadi kalian akan berjelaskan ke depan. Kalian bilang jawabannya ini sistematika Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti ini. Kalian sudah buat itu ya. Itu jawabannya. Buat di kelas nasional bisa. Tulis nama kelompokmu, terus cari jawabannya. Oke kan? Oke. Bisa disearching di internet dari di Google. Oke, kelompok 1 ada kendala?
Ini nomor 2 ya. Nomor 2 ada masalah. Kelompok 1 gimana? Ada masalah? Kelompok 1 ada masalah? Ini nomor berapa? Kelompok 5. Kelompok berapa? Ntar jam berapa kalian siap? Jam 7. 1 jam atau 2 jam? 1 jam, berarti jam 7 ya?
Oke, sudah ya, kelompok 1 sudah selesai? Sudah kelompok 2? Oke, kelompok 3, 4, 5 sudah ya? Sudah? Sudah apa belum? Kelompok 3? Ini kok rame nih, belum lama. Belum selesai? Sudah selesai? Belum? Ya, buat lagi ya. Mana ya, sudah selesai semua ya? Nah, oke, kalau sudah silakan kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, sampaikan hasil pengerjaan yang depan ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjawab tentang soal nomor 1 yang sudah dikirim di LKPD sebelumnya. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Gita Pratiwi, nomor absen 30. Dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Nimade Gita kita mendapati soal mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia penting untuk negara Indonesia, yang akan dijawab oleh Ibu. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia lah yang menduduki sebagai posisi hukum tertinggi yang mengatur mengenai hukum tertulis yang berada di Indonesia dan serta sangat amat berperan penting bagi kehidupan bermasyarakat. Itulah jawaban dari kelompok kami. Ada yang tidak jelas yang ingin ditanyakan? Ya, Jelaskan akibat jika tidak ada UUD 1945 bagi negara. Terjadinya perpecahan, terjadi ketidakadilan, perang saudara, bubarnya Palestina. ada pertanyaan lagi? Ya.
memperingati setiap hari kemerdekaan yang bertanggal 17 Agustus tepatnya pada tahun 1945. Itulah presentasi yang dapat kami bawakan. Maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan sengaja atau ngomong tidak sengaja. Selamat saja. Om Santi Santi Santi. Nah, sekarang kita lihat penyajian dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Yang lain coba dengerin temennya ya. Selamat siang, pemirsa teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jelaskan bagaimana implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Indonesia saat ini. Sebelum kami berpresentasi, perkenalkan saya Idris Nadita Laksmana. Saya Muhammad Putri Kuryawata. Perkenalkan nomor polisi kalian. Perkenalkan nama saya Ibu Aplikasi Siap Tribara. Perkenalkan nama saya Ibu Aplikasi. Perkenalkan nama saya Yudi Sutriani. Perkenalkan nama saya Ibu Aplikasi. Saat ini kami akan langsung mempresentasikan yang undang yang kedua. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi memiliki makna, yaitu pelaksanaan atau penerapan. Hal ini juga berkaitan dengan perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Dalam rangka perundang-undangan baru bidang politik, yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan ini sebenarnya terjadi demikian tanpa dimulai oleh perencanaan panjang. Hal ini terjadi karena didorong oleh dukungan perubahan yang kuat Terhadap berbagai tuntutan para anggota MPR. Kemudian 1945 yang didasarkan pemikiran antara lain salah satu sumber penjelasan yang memberikan petunjuk politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Apakah hubungan UUD 1945 dengan proklamasi? Oke, terima kasih. Hubungannya, proklamasi 17 Agustus 1945 melahirkan kemerdekaan yang dituntut dan diisi oleh pembukaan UUD 1945
tampilkan hasil pengerjaannya di depan kelas ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Jadi sudah semua kelompoknya tampil ya, sangat luar biasa ya. Tapi nanti perlu kalian tingkatkan lagi dari segi suaranya anak-anak ya. Karena tadi Bapak lihat penyajian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya, rata-rata suaranya itu masih kecil ya. Kalian sudah makan? Sudah. Tapi apa karena hujan ini ya suara kita itu menjadi kecil ya? Kita tidak tahu ya. Tapi untuk kedepannya kalian itu harus tetap ya dalam presentasi dilihat dari segi suara kalian itu harus dilaksanakan ya. Harus benar-benar bersuara di depan dia, yang lain itu mendengar apa yang kalian sampaikan ya. Nah, jadi yang Bapak sampaikan hari ini, Bapak minta 1 atau 2 orang menyampaikan bagaimana kesimpulan kalian yang mendapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Glora dan Dita ya, silakan. Saya mengerti bagaimana proses pengesahan dan proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita Dari pembelajaran hari ini, saya jadi tahu betapa pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Juga saya menjadi lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum. Itulah pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Glora. Bapak rasa hari ini Bapak cukupkan. Yang minggu depan kita akan belajar terkait sikap dan perilaku positif terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar di negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ingin mengadakan post test terlebih dahulu ya. Untuk post testnya Bapak sudah kirim link di grup kalian ya, silakan kalian isi nama, kelas dan nomor absen ya. Silakan nanti dijawab ya. Ada 10 soal dengan batas waktu 10 menit.
Waktunya lagi 2 menit. Oke, waktunya sudah habis ya. Nah, kalian sekarang silakan cek skornya ya. Di bawah itu ada lihat skor. Ya. Oke, sudah semua lihat skornya? Ada yang masih di bawah PKN? Yang di bawah 65? Ada? Tidak. Ada yang 65? 70? Oke, 70, 75, 80, 90, 100. Ya, paling tertinggi skornya itu 90 ya. Oke, kalau sekalian anak ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Terkait materi yang sudah Bapak sajikan tadi, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar ini akan terus berlanjut materinya sampai kalian kelas 9 ya. Akan terus berlanjut. Jadi Bapak sarankan sama kalian harus tetap belajar dan terus belajar. Nah, jadi sekian dari Bapak, silakan ketua kelas pimpin doa ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.